3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dan Supervisi Akademik. Saya Risma Isa Sarjana Pendidikan, Guru SD Negeri 53 Lubuk Linggau. Saya Galih Hardiansa, Guru SDIT Mutiara Cendekia Kota Lubuk Linggau. Saya Masito, Guru SMP Negeri 11 Kota Lubuk Linggau. Saya Risma Sari, Guru dari SMK Negeri 4 Kota Lubuk Linggau. Saya Endi Riando, Guru dari SD 50 Kota Lubuk Linggau. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ito. Waalaikumsalam Pak Gali. Gimana kabarnya nih? Kabar saya baik Pak, alhamdulillah. Gimana? Udah sarapan belum dari kita? Belum Pak. Belum sempat sarapan lagi Pak. Nanti kita selesai ngobrol-ngobrol kita sarapan bareng ya. Makasih banyak Pak. Oke, Bu. Alhamdulillah nih sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh Pak, dengan senang hati. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang baik, berbobot, serta bisa dimengerti kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu nantinya. Iya Pak. Ya. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching kita, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, di pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Ibu. Iya Pak. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama itu presensi ya Pak. Yang kedua mendengarkan aktif, menyimak, dan yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan kedua nih Ibu Ito ya. Iya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi, yang ingin lebih diobservasi lebih mendalam kayak gitu? Oke Pak, kompetensi yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan kepada coki saya yaitu mendengarkan Pak, aktif dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi 2 hal itu mungkin yang akan lebih spesifik saya terapkan ke coki saya. Kemudian terakhir ya nih, indikator kesesuaian dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu sebagai coach yang Ibu inginkan itu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini Pak bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Dan juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Dalam artian dia memiliki solusi bagaimana dia bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi di sekolah. Oke, luar biasa. Saya kira nanti proses coaching ini bisa lebih menarik dan bisa lebih membuka coaching kita agar bisa bercerita, bahkan bisa mengungkapkan apa sih selama ini permasalahan yang dia hadapi selama mengajar di sekolah tersebut. Itu saja mungkin. Terima kasih ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Indi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana nih kondisinya nih di sekolah? Kondisi ya ada beberapa keadaan yang kurang baik dan juga ada beberapa yang baik Ibu. Oh ya, yang tidak baik seperti apa itu? Yang tidak baiknya ya gini Bu ya. Di sekolah saya itu ada beberapa rekan guru saya. Ya kalau dilihat cara mengajarnya itu Ibu, ya kurang seperti apa? Gini Bu, terlihat monoton sekali Bu. Monoton itu bagaimana ya? Karena dia tuh kalau ngajar masih menggunakan metode lama gitu Bu. Jadi anak-anak itu terasa bosan, jadi kurang menarik, dan juga seperti metode konvensional aja, ceramah seperti itu, ceramah lagi seperti itu.
tidak mengikuti perkembangan zaman, Bu. Sedangkan di zaman kita ini kan bisa menggunakan media-media yang terupdate lah, yang bisa menuju menarik perhatian murid untuk dia belajar menyenangkan seperti itu, Bu. Iya. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi itu yang ingin Bapak ceritakan ke saya itu masalah pembelajaran yang konvensional ya, yang tidak bervariatif ya, melalui ceramah-ceramah saja ya, sehingga pembelajaran ini tidak menarik ya, tidak ada perubahan dari tahun ke tahun gitu ya. Benar. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya. Tapi saya cuma punya waktu 20 menit nih, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke, gak apa-apa. Kita maksimalkan waktunya sehingga bisa ada solusi lah nanti. Iya, oke. Yang saya garis bawah ini bahwa Bapak dan rekan-rekan guru lainnya itu pembelajarannya kurang bervariatif ya. Nah, kira-kira nih percakapan tentang hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya menginginkan perubahan nih, Bu. Perubahan ya, jadi sehingga guru itu juga bisa meningkatkan kompetensinya. Jadi saling mendapatkan ilmu dan juga anak-anak juga mudah merasa menyenangkan dalam proses pembelajaran gitu, Ibu. Oke Pak. Jadi yang Bapak harapkan ini, yang Bapak harapkan dari situasi yang seperti ini, perubahan apa nih yang ingin Bapak ubah? Nah, yang pertama, Bu, ya, dari metode cara gurunya itu mengajar, Bu, yang seperti saya bilang tadi, itu masih termasuk metode konvensional gitu, Bu, ya. Iya. Hanya ceramah dan juga memberikan tugas, seperti itu tidak ada. Nah, misal, Bu, kita kan di zaman modern ini bisa menggunakan media digital seperti PowerPoint dan menayangkan tayangan-tayangan slide-slide yang bervariatif, kreatif. Nah, di sana, Bu, kalau guru-guru itu metodenya seperti itu, mudah-mudahan, Bu, anak-anak itu menjadi lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke. Jadi pembelajaran menggunakan variasi metode model atau media itu Pak bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak ya? Mudah-mudahan. Iya, karena pada level 10 itu berarti Pak Indi. Level 10, Bu, ya? Level 10 itu, nah ini kira-kira nih di sekolah Bapak ini bisa nggak nih ke level 10? Kalau saya mengamati ini ya, di sekolah Bapak itu cocoknya pada level 5. Mohon maaf ini Pak Indi, karena pada level 5 ini saya menilainya, saya amati guru-gurunya banyak yang senior Pak Indi. Benar. Ya. Nah banyak yang senior ini, jadi di level 5 ini kira-kira nih maunya ke level berapa Pak? Iya, nggak mungkin langsung level 10, Bu. Iya betul. Satu, pertama kondisi gurunya terlalu banyak yang senior. Karena guru senior ini bisa kita katakan itu mereka tuh bukannya malas tapi agak susah untuk terjun langsung ke IT seperti itu, ya. Iya betul. Mungkin kita bertahap aja, Bu. Mungkin dari level 5 bisa menuju ke level 7. Oh gitu ya. Jadi ini dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah mau ke level 7 ini kira-kira nih Pak Indi, usaha apa nih yang mau Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini? Rencananya apa? Tindakannya apa yang mau Bapak lakukan? Ya, jelas perlu ada tindakan, ya. Iya Pak. Untuk menuju perubahan yang lebih baik. Nah, mungkin tindakan yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pelatihan ataupun workshop. Mungkin bisa jadi monitoring terhadap individu guru seperti face to face seperti itu, Ibu. Iya, mudah-mudahan semuanya itu bisa terlaksana dengan maksimal, Bu. Oh, jadi kegiatan seperti mentoring ya Pak ya, terus pendampingan individu antara Bapak dengan rekan guru juga saya melalui face to face ya. Oke. Nah, jadi gini Pak. Bapak kan akan merencanakan dengan mentoring dan pendampingan nih. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin akan Bapak mau terapkan bersama rekan-rekan Bapak di sekolah? Oke, Bu. Kalau monitoring itu mungkin secara individual, Bu, ya. Ya. Nah, kalau secara rekan-rekan, nah seperti yang saya bilang tadi, mungkin pada momen workshop atau pelatihan, jadi ruang lingkupnya itu banyak rekan sejawat saya yang dapat pelatihan seperti itu, Bu. Jadi tujuannya juga untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Ya, saya setuju sih Pak dengan merencanakan misalnya mentoring ya, pendampingan individu atau pelatihan workshop ya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru ya. Nah dari ketiganya ini Pak, kira-kira Bapak lebih nyamannya atau lebih bisa cepat realisasikan yang mana dulu? Dari monitoring, pelatihan dan workshop, mungkin pelatihan dan workshop ini Bu, karena lebih tepat sasaran dan juga bisa meningkatkan kompetensi gurunya tadi. Nah, mungkin selebihnya nanti ya baru kita lakukan pendampingan individu. Iya, kalau saya melihat di sini Pak, kalau kita melihat dari meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan workshop ya Pak, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Sedangkan kondisi di sekolah kita kan tidak ya, dana untuk salurnya tidak terlalu tidak terlalu besar karena anggaran banyak beralih ke ATK atau ke apa ya yang lebih memahami itu ya nanti bagian bendahara Pak. Tapi kalau saya boleh sarankan ini Pak ya, kegiatan mentoring ini aja Pak, Bapak bisa berkolaborasi dengan teman atau dengan siapa saja gitu yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi. Benar sekali Bu, mengingat dana sekolah yang minim dan juga perlu banyak kebutuhan-kebutuhan, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan teman. Mungkin yang ada beberapa teman yang bisa diandalkan untuk mengajarkan IT misalnya, seperti itu. Jadi untuk menghemat tidak perlu menggunakan instruktur dari luar lagi Bu ya. Dari situ. Nah jadi begini Pak. Jadi kita akan menerapkan sistem mentoring ya Pak ya. Nah, Bapak kapan nih kira-kira mau melakukan atau menerapkan sistem pembelajaran mentoring ini? Mungkin ini saya bicarakan dulu dengan Kepsek, tentunya atasan Bu ya. Dan juga kapan sudah putus jadwal, mungkin kira-kira hari Selasa ini. Iya, oke. Berarti kan Bapak hari Selasa ya mau melakukan mentoring ini, berdiskusi dulu ya dengan kepala sekolah ya, ya baiknya seperti itu. Bagaimana cara memanfaatkan media pembelajaran ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah dapat gambaran nih bagaimana cara menciptakan perubahan pembelajaran di sekolah Bapak yang lebih bervariatif ya kan. Nah nanti kabarin saya nih Pak ya. Setelah Bapak melakukan mentoring ini ya, saya rasa ya percakapan kita ini cukup sampai di sini dulu ya Pak Edi, karena rencana-rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan teman ini bisa berjalan dengan baik, itu harapan saya Pak Edi ya. Iya Bu, terima kasih juga Bu ya. Mudah-mudahan apa rencana saya ini juga bermanfaat bagi guru-guru saya yang tadi hanya mengajar metode itu aja, bisa berubah dengan menarik seperti itu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya ini mungkin lain kali nih Pak Edi kalau ada unek-unek atau permasalahan Bapak bisa hubungi saya Pak. Oh ya. Bisa. Nanti bisa minta WA saya ke Bapak pengamat atau ke kepala sekolah ya Bapak ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kapanpun dimanapun. Kalau Bapak butuh saya, Bapak bisa hubungin saya ya. Tetap semangat ya Pak Edi ya. Siap. Terima kasih ya Ibu. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ito. Waalaikumsalam Bapak. Ada jumpa lagi kita ya Pak ya. Iya. Wah Bu, tadi pas saya mengamat tadi luar biasa, sepertinya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Endi tadi Bu ya. Iya begitulah Pak kondisinya. Nah sebelum penutupan nih Bu ya, saya kan nanyakan beberapa pertanyaan nih terkait pasca observasi kita tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan di awal sebelum kita observasi tadi? Iya Pak, di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut Pak bisa untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Tadi itu Pak, coach saya itu pengennya pelatihan Pak
workshop. Karena berhubung memang sekolah kita ini kan terkendala dengan biaya ini Pak. Kabar-kabarnya juga ini Bu, siswanya itu juga sedikit, jadi kan kalau siswa sedikit, ya kalau sendiri ada dana bantuan gimana ya mau gitu ya. Iya, jadi saya tadi menyarankan gimana kalau memanfaatkan media teknologi saja, karena kan ada beberapa lah guru yang bisa membantu kata Pak Indi. Iya, betul. Terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup itu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percobaan, hasil coaching yang harus kita lakukan tadi. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, ya dengan cara lebih memahami lagi proses cerita ini Pak, berdasarkan hasil melakukan. Oke nih Bu, ini satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan berdasarkan observasi ataupun coaching telah dilakukan tadi? Kira-kira apa Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak dengan cara lebih memahami proses cerita ya Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Saya harap ya Bu ya, proses coaching ini nih nggak jalan sekali 2 kali aja. Karena kalau kita lihat tuh nggak ada guru itu yang tidak bermasalah, pasti punya masalah semuanya. Justru kita di sini yang memiliki pengalaman itu menjadi tempat curhat bagi mereka, dan kita bisa menyelesaikan, setidaknya bisa mengurangi permasalahan itu sedikit demi sedikit. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ito atas waktu yang telah diberikan pada pagi hari ini. Sesuai janji, nanti kita keluar kantin bareng, kita makan bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.